membahas terkait tema pemutusan hubungan kerja. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin membahas sedikit tentang pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah pengakhiran hubungan kerja karena hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Jenis-jenis PHK itu ada 4. Yang pertama itu adalah PHK demi hukum, yang kedua ada PHK oleh pengadilan, yang ketiga ada PHK oleh pekerja, yang keempat ada PHK oleh pengusaha. Di sini saya akan menganalisis sebuah kasus di mana LBH Papua yang mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan PT Pos Indonesia Cabang Jayapura terkait karyawannya dalam kasus PHK. Dalam kasus ini, LBH Papua telah mengungkapkan beberapa pelanggaran yang dilakukan PT Pos Indonesia terkait kasus PHK terhadap karyawannya. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut telah disiarkan dalam pers yang dikeluarkan oleh LBH Papua pada tanggal 30 Juli 2024. Adapun Direktur LBH Papua mengatakan bahwasannya pihak dari LBH Papua tersebut menemukan adanya 4 pelanggaran hukum yang dilanggar oleh PT Pos Indonesia terkait pelanggaran aturan internal dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan oleh PT Pos Indonesia. Pelanggaran pertama yang terjadi yaitu terkait mekanisme pemberian surat peringatan. LBH Papua mengatakan PT Pos Indonesia Cabang Jayapura ini tidak pernah memberikan surat peringatan pertama, kedua maupun ketiga kepada karyawan sebelum melakukan PHK. Hal ini tentu saja bertentangan dengan pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan keputusan Direksi PT Pos Indonesia tentang peraturan tata tertib dan disiplin kerja karyawan. Pelanggaran kedua yaitu terkait diskriminasi dalam pemberlakuan sanksi PHK. Dalam hal ini LBH Papua mengemukakan bahwasanya ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku penggelapan dana anggaran kantor, di mana pelaku yang melakukan penggelapan dana anggaran kantor sebesar ratusan juta rupiah tidak diberi sanksi PHK, sedangkan pelaku penggelapan dana anggaran kantor sebesar ratusan ribu rupiah dikenakan sanksi PHK. Dalam hal ini adanya diskriminasi yang melanggar pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini ada pelanggaran ketiga yang diungkapkan adalah terkait pemberian upah selama proses penyelesaian perselisihan, di mana LBH Papua menyatakan bahwa sejak bulan Juli 2023 PT Pos Indonesia Cabang Jayapura tidak lagi memberikan upah kepada karyawan yang sedang dalam proses PHK meskipun sidang perselisihan masih berlangsung. Hal ini tentu saja melanggar pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 junto pasal 39 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta aturan internal PT Pos Indonesia sendiri. Pelanggaran yang keempat berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus atau UU Otsus Papua. LBH Papua menegaskan bahwa PT Pos Indonesia Cabang Jayapura tidak menjalankan perintah pasal 62 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua yang menyatakan bahwa orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah Provinsi Papua. Untuk itu saya memberikan saran yaitu memeriksa pimpinan PT Pos Indonesia Cabang Jayapura atas kasus PHK ini dan meminta PT Pos Indonesia Cabang Jayapura untuk segera membayarkan seluruh hak-hak atau upah karyawan serta menjalankan kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Otsus yang telah ditetapkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan saya sendiri dan pendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.